Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya mahasiswa tingkat 2 semester 4. Saya akan menjelaskan tentang polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio terdiri dari 3 strain, yaitu strain 1, Brownhill, strain 2, Lancet, dan strain 3, Leon, termasuk famili Picornapiridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada kornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit paralitis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini sebuah virus yang dinamakan poliovirus. Masuk ke tubuh melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan paralisis. Etiologi. Poliomyelitis atau polio adalah virus polio, virus RNA yang berasal dari famili Picornapiridae, genus Enterovirus. Virus ini memiliki inti dari single-stranded RNA diliputi oleh kapsul protein tanpa sampul lipid, sehingga tahan terhadap zat yang dapat melarutkan lipid dan stabil pada pH rendah. Virus polio dapat dinonaktifkan dengan panas, formaldehida, klorin, dan sinar ultraviolet. Virus polio yang menyebabkan poliomyelitis atau paralisis infantil terdiri dari 3 jenis strain antigen atau serotipe virus polio liar, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Hanya manusia yang diketahui sebagai reservoir virus polio. Orang dengan defisiensi imun bisa menjadi carrier asimptomatik dari virus ini. Virus polio tipe 1. Virus polio tipe 1 merupakan penyebab dari 85% kasus polio paralitik. Virus ini memiliki sifat imunitas heterotipik minimal, yaitu imunitas terhadap satu tipe tidak melindungi tubuh terhadap infeksi tipe lainnya. Namun, imunitas yang timbul dari tiap tipe adalah untuk jangka panjang atau seumur hidup. Virus polio tipe 2 dan tipe 3. Virus polio tipe 2 secara resmi dideklarasikan dan disertifikasi pada bulan September 2015 sebagai tipe yang telah dieradikasi secara global. Virus polio tipe 3 juga tidak terdeteksi sejak November 2012 karena diperkirakan hanya tipe 1 WPP yang masih bersirkulasi saat ini. Poliomyelitis dapat dibagi menjadi 4, yaitu poliomyelitis asimptomatis. Setelah masa inkubasi 7-10 hari, tidak terdapat gejala karena daya tahan tubuh cukup baik, maka tidak terdapat gejala klinik sama sekali. Poliomyelitis abortif diduga secara klinik hanya pada daerah yang terserang epidemir, terutama yang diketahui kontak dengan pasien polimyelitis yang jelas. Polimyelitis non-paralitik, gejala klinik hampir sama dengan poliomyelitis abortif. Hanya nyeri kepala, nausea, dan muntah lebih hebat. Gejala ini timbul 1-2 hari, kadang-kadang diikuti penyembuhan sementara untuk kemudian remisi, demam, atau masuk ke dalam fase 2 dengan nyeri otot. Poliomyelitis paralitik, gejala sama pada poliomyelitis non-paralitik, disertai kelemahan satu atau lebih kumpulan otot skelet atau kranial. Komplikasi pada polio: hiperkalsuria, melena, pelebaran lambung akut, hipertensi ringan,
pneumonia, ulcus decubitus, dan emboli paru, vesikosis. Daerah yang biasanya terkena poliomyelitis ialah medula spinalis terutama kornu anterior, batang otak pada nukleus vestibularis dan inti-inti saraf kranial serta farmacio reticularis yang mengandung pusat vital, cerebellum terutama inti-inti firmis, otak tengah, midbrain, terutama massa kelabu, substansi nigra, dan kadang-kadang nukleus rubra, talamus, dan hipotalamus. Pallidum dan korteks cerebri hanya daerah motorik. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan darah, cairan cerebrospinal, isolasi virus polio, dan pemeriksaan radiologi. Fakta-fakta tentang polio. Polio kebanyakan menyerang anak di bawah 5 tahun. Di antara 200 infeksi yang menyerang tubuh, hanya 1 infeksi yang bisa menembus sistem imunitas tubuh. Sejak 1988, kasus polio turun drastis sebanyak 99%. Dari penelitian pada 1997 sampai dengan 2006, hanya ditemukan sebanyak 350.000 kasus polio di seluruh dunia. Penurunan ini dikarenakan seluruh lapisan masyarakat dunia bersatu untuk memberantas penyakit polio. Laporan kasus. Anak S berumur 4 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Ibu pasien menyatakan bahwa anak tiba-tiba merasa lemas dan tungkai kanan susah digerakkan. Gejala awal panas selama 2 hari, kemudian mual muntah disertai pusing sejak semalam. Riwayat kesehatan sekarang, keluhan utama. Ibu klien mengatakan pasien merasa lemas di tubuhnya dan tungkai kanan susah untuk digerakkan. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya panas selama 2 hari, mual, muntah-muntah, serta pusing. Pasien rewel dan menangis. Riwayat penyakit sebelumnya. Ibu klien mengatakan anak klien pada sejak lahir belum pernah diberi imunisasi polio. Riwayat kesehatan keluarga. Ibu pasien mengatakan bahwa di dalam keluarga tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, respirasi rate normal, tidak ada penggunaan otot bantuan, tekanan darah normal, suhu 38,9 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pada pemeriksaan sampel feses ditemukan adanya poliovirus, pada pemeriksaan serum ditemukan adanya peningkatan antibodi. Pada pemeriksaan sampel darah ditemukan adanya leukosit peningkatan dari normalnya. Diagnosa keperawatan, hipertermi yang berhubungan dengan proses infeksi, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual muntah, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan paralisis. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.